Oke, kita lanjut materi untuk transformasi geometri. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang dasar-dasar transformasi geometri dengan ada 4 komponen, yaitu ada translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Sekarang kita masuk ke komposisi transformasi, yaitu gabungan dari beberapa transformasi yang digabung. Misalkan ini ada contoh, di sini ada misalkan ada koordinat A, lalu ditransformasi dengan transformasi pertama, maka jadi A aksen 1, lalu ditransformasi lagi, A aksen ditransformasi lagi dengan transformasi kedua menjadi A double aksen, maka hasilnya yang ini. Lalu kita masuk ke contoh soal, yaitu ada titik A 2,3 ditranslasi oleh matriks min 1 sama 2. Maka pertama ini ada A, koordinatnya itu 2,3 ditranslasi oleh matriks 1, 2, min 1 dan 2 lah. Maka hasilnya jadi A aksen itu sama dengan 1,5, tinggal dijumlah. Lalu dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk pencerminan kita lambangkan R aja, cerminkan terhadap sumbu X. Cerminan terhadap sumbu X. Untuk pencerminan terhadap sumbu X, maka yang dirubah itu adalah koordinat dari Y-nya. Maka A double aksen itu jadi 1, min 5. Maka ini hasilnya. Lanjut, untuk contoh selanjutnya itu ada matriks B min 2,1 dirotasi 90 terhadap pusat O, rotasi 90, maka B itu ada min 2,1. Ketika dirotasi, maka untuk rotasi itu ada pusat dan jumlah derajatnya. Rotasi dari 0 dan perputaran 90 derajat. Karena dia bilang searah jarum jam, maka 90 derajat itu negatif ya, negatif 90 derajat. Maka ketika negatif 90 derajat itu bagian Y-nya yang jadi negatif, maka jadinya 1, dibalik ya, dibalik min 2 nya pindah ke kanan, berarti jadi min 2 dikali min 2 jadi 1,2, 1,2. Maka B aksen adalah 1,2. B aksen itu 1,2. Nah, lanjut, setelah itu didilatasi oleh faktor 3, dilatasi oleh faktor 3 dengan pusat 0. Maka kita kali 3, B double aksen itu sama dengan, kita kali 3 berarti jadi 3,6. Maka ini hasil dari B double aksen. Oke, ini contoh dari transformasi geometri. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke persamaan garis. Persamaan garis yang ditransformasi. Contohnya ini ada persamaan garis Y sama dengan X plus 2 ditranslasi oleh matriks 2,3 atau 23. Maka kalau misalkan kita pakai transformasi biasa nih kan, seperti teori yang di atas, ditranslasi oleh 2 sama 3, maka X-nya itu akan dijumlah 2 dan Y-nya akan dijumlah 3. Nah, untuk persamaan garis, karena koordinat awalnya kan nggak diketahui, maka untuk X sama Y-nya tidak perlu ditulis koordinatnya, atau hanya perlu ditulis X sama Y. Nah, maka dari sini ini kita bisa tulis bahwa X plus 2 ini adalah sebagai X aksen dan Y-nya ini, Y plus 3-nya ini sebagai Y aksen. Maka kita tulis di bawahnya jadi X aksen sama dengan X plus 2 dan Y aksen sama dengan Y plus 3. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan. Sebelum disubstitusi kita buat X-nya, kita buat X sama dengan, maka jadinya pindah ruas plus 2-nya, berarti jadi X aksen min 2. Dan Y-nya itu jadi Y aksen min 3. Pindah ruas saja, pindah ruas. Nah, ini setelah ini tinggal kita substitusi.
Langkah selanjutnya tinggal kita substitusi ke persamaan Y sama dengan X plus 2. Y nya kita ganti dengan yang ini, X nya kita ganti dengan yang ini. Maka kita dapat hasilnya jadi Y aksen min 3 sama dengan X aksen min 2 plus 2. Maka dapat hasilnya yaitu Y sama dengan ini min 2 sama plus 2 habis, min 3 nya pindah jadi plus 3. Y aksen sama dengan X aksen plus 3. Atau koordinat bayangannya adalah, maka persamaan garis bayangan adalah, aksennya aja kita tinggal buang, Y sama dengan X plus 3. Ini hasil dari bayangannya. Ini untuk contoh persamaan garis. Kita coba lagi contoh yang lain. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 dicerminkan oleh sumbu X dan dirotasi 90 derajat. Maka ini dua kali ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Pertama kita buat dulu X, Y itu kita cerminkan dulu refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X, kalau kita ingat-ingat lagi, maka yang berubah itu adalah Y-nya jadi negatif, X, min Y. Ini nih. Setelah itu dirotasi 0 dari pusat 0 dengan 90 derajat. Ini kalau misalkan nggak dikasih tahu keterangannya, maka ini berlawanan jarum jam. Kalau misalkan nggak dikasih keterangan lain dan pusatnya juga nggak dikasih tahu, maka pusatnya juga dari 0,0. Dirotasi 90 derajat. Rotasi 90 derajat ini kalau misalkan pakai rumus cepat yang ini, rotasi 90 derajat yang tidak searah jarum jam, maka bayangannya ubah posisi dan koordinat X-nya jadi negatif. Kita tukar posisinya. Kita tukar posisi Y-nya jadi ke depan, terus X-nya juga. Karena bagian koordinat X-nya dikalikan negatif, maka Y-nya jadi positif. Karena bagian yang ininya dikalikan negatif tadi ya, maka min Y dikali min, maka jadi positif Y. Nah, ini adalah hasil dari bayangannya. Ini berarti di sini dan di sini ini X double aksen, yang ini Y double aksen. Maka kita dapat simpulkan bahwa hasilnya itu X double aksen itu sama dengan Y dan Y double aksennya itu sama dengan X. Selanjutnya kita substitusi Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Kita substitusi X sama Y-nya. Y-nya itu diganti X double aksen sama dengan Y-nya, X-nya kita ganti Y double aksen kuadrat min 2Y double aksen plus 3. Maka kita dapat koordinat terbarunya itu adalah X sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 3. Nah, ini hasilnya. Oke, silakan untuk bagian yang lainnya dikerjakan. Ini contohnya sama, ini translasi sama kayak contoh yang pertama. Ini juga masih translasi. Nah, ini bentuk soal yang lain. Koordinat bayangan dari P itu min 2, min 3. Ditranslasi oleh T sama dengan AB, maka hasilnya P aksen itu 3, min 8. Maka ketika koordinat titik Q ditranslasi oleh T yang ini ya, maksudnya ya T yang ini. Nah, maka hasilnya adalah, pertama kita perlu cari dulu ini A sama B nya itu apa. Kita rumus translasi biasa ya, maka kalau misalkan kayak gini, ini tinggal kita masukin rumus saja. X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah AB. Ini adalah koordinat awal, yang ini adalah hasil bayangan, yang ini adalah
matriks transformasinya atau matriks translasinya. Tinggal kita masukin X aksen Y aksennya itu hasil ya, berarti yang ini aksennya aksen, berarti tinggal masukin 3, min 8 itu sama dengan ini koordinat awalnya min 2 sama min 3 ditambah AB. Maka kita dapat simpulkan bahwa 3 sama dengan min 2 tambah A, atau A nya itu sama dengan 5. Lalu yang kedua itu min 8 sama dengan min 3 ditambah B, maka hasil B nya itu sama dengan min 5. Nah, dari sini kita dapat untuk A sama B nya. Kita tinggal masuk ke bagian kedua, yaitu mencari bayangan dari koordinat Q. Maka untuk Q-nya itu X aksen ya aksen dari Q-nya. Sekarang ke koordinat Q ya. Koordinat Q. Yang ini koordinat P ya. Koordinat Q, maka hasilnya adalah X aksen Y aksen sama dengan min 3 min 2 ditranslasi oleh matriks T yang tadi ya, matriks T-nya itu jadinya 5 sama min 5. Maka ditambah 5 sama min 5. Maka kita dapat X aksen Y aksennya itu sama dengan 2 sama min 7. Maka untuk koordinat Q-nya, Q aksennya itu sama dengan 2, min 7. Ini hasilnya. Ini hasil akhir dari soal tersebut. Oke, untuk soal selanjutnya sama, tapi untuk bagian akhirnya itu pencampuran dari bayangan dan translasi. Jadi bayangan untuk persamaan garis, jadi campuran sama soal yang sebelumnya. Oke, untuk contoh soal selanjutnya itu nggak ada yang baru. Paling akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan minggu ini kita cukup sampai sini, kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya.